Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Nah, ya, sebelum kita memulai materi, Ibu absen dulu ya. Fahri Asidik hadir ya. Dinda nggak masuk ya? Kemana dia? Sakit. Oh ya, sakit. Terus coba Fahri baca yang gerak ikan dalam air. Nih. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena manfaatnya bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang yang tubuhnya dalam. Tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya. Di dalam air, sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya. Setelah dibaca, kita lihat yang paragraf 1. Ikan itu vertebrata yang hidup di air, ya benar. Terus paragraf 2-nya, ikan itu memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan saat di dalam air. Karena itu ikan lincah karena dia menggunakan ekornya dan siripnya untuk berenang di dalam air. Tadi kita sudah membahas gerakan dari ikan ya. Nah, sekarang baca lagi yang halaman selanjutnya, itu halaman berapa itu? 21. Dibaca. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo menggunakan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air yang dikumpulkan ke dalam satu wadah. Penampungan bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cairan organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut
kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa. Edo, kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus secara ikhlas dan suka rela memberi bantuan. Sekarang kita bahas nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan yang Fahri baca tadi. Jadi dalam bacaan itu kita harus bagaimana? Harus saling tolong menolong ya. Jadi kalau ada orang yang minta tolong gitu, kalau ada orang yang kesusahan, dibantu, ditolong siapapun itu orangnya ya. Jadi tolong menolong itu termasuk ke dalam sila berapa? Coba ada yang hafal Pancasila? Coba Fahri, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan, adil, dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, iya. Jadi tolong menolong itu termasuk ke dalam sila keberapa? Tolong menolong itu termasuk ke sila berapa? Masuk ke Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia itu sila berapa dia? Tadi. Sila ke-3 ya. Sekarang Ibu punya tugas kerjain di rumah ya. Di situ kita bisa lihat ada lambang-lambang. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, sekarang Ibu mau isi itu artinya apa? Lambang dari lambang-lambang itu ya. Terus contohnya misalnya Persatuan Indonesia, sila ke-3 kayak tadi gotong royong, terus apalagi saling membantu. Kalau sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus toleransi sama agama. Kita harus menghargai agama lain ya. Nah, sekarang kita lihat yang peta halaman nomor 23 itu ya. Nah, bisa kita lihat di situ ada peta Indonesia. Nah, Ibu mau kita buat diskusi ya. Jadi kelompoknya 2 orang, nanti kalian diskusikan tentang peta itu. Misalnya kayak kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan gitu. Coba Ibu tunggu sampai 5 menit ya, nanti kita bahas. Ya, setelah sudah, coba Ibu lihat ya. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Nah, keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, daratan rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan. Selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari curah hujan yang rendah sampai curah hujan yang sangat tinggi juga terjadi di wilayah Indonesia ya. Sekarang lihat peta wilayah ini. Rumah Andi di sebelahnya apa ini? Sekolah ya. Rumah Andi di sebelahnya ada sekolah. Terus di depan sekolah ada jalan Satria, di depannya lagi ada pasar. Terus gimana caranya dari rumah Andi bisa sampai ke rumah sakit? Harus melewati jalan Satria, terus melewati jalan Melati ya, begitu. Jadi coba sekarang gambarkan rumah kalian, peta rumah kalian, terus ada rumah sakit sebelah mana gitu ya, seperti yang ada di papan tulis ini. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini karena waktunya udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.